Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tricayati. Kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk memulai saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari yang sepele sampai ke persoalan yang vital. Sebenarnya semua persoalan bisa diselesaikan apabila rakyat Indonesia sudah menjiwai Pancasila. Tetapi negara hanya meninggikan keilmuan, ilmu pengetahuan, tidak adanya pendalaman Pancasila dan juga penerapan Pancasila. Oke. Munculnya permasalahan di Indonesia memperlihatkan telah tergusurnya nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa masalah di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Dan masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, namun ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah masalah korupsi. Korupsi sudah menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan dari data TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai dan moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling sering dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dan peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya adalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lain, terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, seringkali menemukan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya adalah masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Jika dilihat dari tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran, begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku yang tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga seringkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Hasilnya tentu dapat kita tebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Selanjutnya adalah narkoba. Masalah narkoba dilihat dari segi letak geografis. Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya berdampak positif, namun juga negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke Indonesia. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Teroris. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia, namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjara berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Selanjutnya adalah visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu untuk terwujudnya kepribadian civitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yaitu untuk misi psikopedagogis, yaitu untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik. Untuk misi psikososial, ini berguna untuk menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk misi sosial-kultural, bertujuan untuk membangun budaya yang berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan misi akademik, ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang pentingnya pendidikan Pancasila saat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.